Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan cara mudah membuat skripsi bab 4 Manajemen SDM dan Pemasaran Part 1. Untuk tampilan layout masih sama seperti video sebelumnya seperti ini. Dengan contoh judul Manajemen SDM. Pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT Maju Mundur. Untuk pengerjaan analisis baik itu manajemen SDM dan pemasaran langkahnya sama dengan menggunakan software Microsoft Excel. Langsung saja ke isi bab 4. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Subbab 4.1 Hasil penelitian. Subbab 4.1.1 Gambaran umum penelitian atau Dinas Maju Mundur. Gambaran umum perusahaan, mulai dari lokasi tempat penelitian, sejarah terbentuknya organisasi sampai visi misi organisasi. Contohnya, PT Maju Mundur merupakan perusahaan makanan olahan siap saji yang didirikan oleh Bapak Maju pada tahun 1945 yang beralamatkan di Kota Ciamis, di Jalan Pengkolan nomor 666, dengan produk unggulan yaitu otak dan bakso dari bahan ikan tenggiri dan daging sapi. PT Maju Mundur mempunyai 117 karyawan untuk memenuhi kebutuhan makanan olahan di Jawa samping. Visi dari PT Maju Mundur adalah untuk menguasai dunia. Sedangkan misinya adalah antara lain menciptakan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang terbatas. Membuka cabang perusahaan baru di negara Eropa dan Amerika. Membuat produk yang berkualitas tinggi, dan lain-lain. Subbab 4.1.2 Struktur organisasi. Untuk gambar struktur organisasi ini sebaiknya penulisan pada lampiran, atau hanya ketik dalam lampiran. Subbab 4.1.3 Tugas dan peran masing-masing bagian. Sebutkan tugas dan fungsi masing-masing bagian, mulai dari pimpinan perusahaan atau top manager, middle manager dan lower manager, administrasi dan gudang, dan lainnya. Contohnya, top manager merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mengarahkan manajemen di tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan. Menjadi penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Sebutkan semua bagian yang ada di struktur organisasi perusahaan. Subbab 4.1.4 Data responden. Untuk manajemen SDM. Data seluruh responden yang menjadi sampel, seperti nama responden, jenis kelamin, jabatan responden, departemen atau bagian kerja responden. Untuk manajemen pemasaran yaitu data seluruh responden yang menjadi sampel, seperti nama, alamat responden, jenis kelamin, dan usia responden. Subbab 4.2 Analisis deskriptif. Subbab 4.2.1 Min, rata-rata. Untuk cara pengerjaannya seperti ini. Pastikan jawaban atau tanggapan responden atas angket sudah didapatkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlahkan seluruh jawaban tiap masing-masing responden, lalu totalkan semuanya. Setelah itu bagi dengan total responden. Atau gunakan rumus sama dengan average _drak kolom jumlah tanggapan responden awal sampai terakhir lalu tekan enter. Lakukan hal yang sama pada setiap variabel. Subbab 4.2.1.1 Min kepuasan kerja. Masukkan rumus min dan nilai dalam keterangan rumusnya dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas,
diperoleh perhitungan min kepuasan kerja dengan skor sebesar 41,31. Yang artinya karyawan PT Maju Mundur memberikan penilai terhadap variabel kepuasan kerja pegawai rata adalah 41,31. Begitu juga untuk pengerjaan variabel bebas lainnya. Subbab 4.2.1.2 min motivasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh perhitungan min motivasi dengan skor sebesar 41,45. Yang artinya karyawan PT Maju Mundur memberikan penilai terhadap variabel motivasi karyawan rata adalah 41,45. Subbab 4.2.1.3 min kompensasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh perhitungan min kompensasi dengan skor sebesar 47,93. Yang artinya karyawan PT Maju Mundur memberikan penilai terhadap variabel kompensasi karyawan rata adalah 47,93. Subbab 4.2.2 median. Untuk pengerjaan median atau nilai tengah langkahnya sebagai berikut. 1. Demi mempermudah pengerjaan kita membuat tabel penolong perhitungan median dan modus terlebih dahulu dengan menyiapkan nilai tanggapan responden dengan mengurutkan nilai tersebut mulai dari terkecil sampai terbesar. 2. Isi row atau kolom kelas dengan mencari nilai data terbesar. Nilai data terkecil. Banyaknya kelas dengan menggunakan rumus 1+3,3 dikali log n atau jumlah responden. Namun untuk banyaknya kelas menggunakan 6 kelas, dikarenakan saat pengerjaan uji normalitas menggunakan rumus Sugiono-Chi kuadrat menggunakan 6 kurva baku atau 6 kelas. Mencari rentang kelas atau interval kelas atau panjang kelas dengan data terbesar dikurangi data terkecil lalu dibagi jumlah kelas. Di sini kita mempunyai data terbesar adalah 49 sedangkan data terkecilnya 34. 49 dikurangi 34 sama dengan 15 dibagi 6 sama dengan 2,66 dibulatkan menjadi 3. 3. Mengisi kolom FO atau frekuensi observasi yaitu dengan menghitung berapa banyaknya nilai dalam kelas yang keluar pada tanggapan responden. 4. Mengisi kolom FK atau frekuensi kumulatif yaitu dengan menambahkan nilai FO antar kelas dengan kumulatif sebelumnya. 5. Menentukan kelas median, dengan cara jumlah responden dibagi 2. Setelah mendapatkan nilai, tentukan di mana letak nilai tersebut pada kolom FK atau frekuensi kumulatifnya. 6. Membuat nilai keterangan masing-masing. B sama dengan batas bawah kelas median, yaitu dengan mengurangi nilai terkecil pada kelas median sebesar 0,5. Contohnya, di sini kelas mediannya berada pada kelas 39 sampai 41. Dengan makna batas bawah kelas tersebut yaitu 39 lalu dikurangi 0,5 sama dengan 38,5. Sedangkan P yaitu panjang kelas adalah 3. N adalah jumlah sampel yaitu 58. F besar adalah frekuensi kelas median, yaitu 20. Dan F kecil yaitu jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median adalah 10. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus dan mengkalkulasinya. Setengah dikali N diberikan makna simbol huruf A. F besar diberikan makna simbol huruf B. Kemudian simbol A dikurangi simbol B sama dengan simbol C. Simbol huruf C dibagi F kecil diberikan makna simbol huruf D. P dikali simbol D diberikan makna simbol huruf E. Dan B plus simbol E adalah hasil atau mediannya. Lakukan hal yang sama untuk mengerjakan median variabel lainnya.
Subbab 4.2.2.1 Median kepuasan kerja. Dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan median dan modus diperoleh skor median kepuasan kerja yaitu 41,2. Lakukan langkah yang sama untuk variabel lainnya. Subbab 4.2.2.2 Median motivasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan median dan modus diperoleh skor median motivasi yaitu 40,5. Subbab 4.2.2.3 Median kompensasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan median dan modus diperoleh skor median kompensasi yaitu 48,61. Subbab 4.2.3 Modus. Setelah mengerjakan median tabel penolong perhitungan digunakan kembali untuk menghitung modus variabel masing-masing. Dengan perhitungan sebagai berikut. Kita isi terlebih dahulu semua kolom keterangan yang ada. Kolom B dan kolom P sama seperti median, sedangkan kolom B1 yaitu frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval yang terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Di sini menunjukkan nilai frekuensi kelas modus 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Sedangkan B2 yaitu frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Menunjukkan nilai 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Lalu kita pisahkan rumus menjadi beberapa simbol. B1 plus B2 sama dengan diberikan makna simbol A. B1 dibagi simbol A sama dengan simbol C. P dikali simbol C sama dengan diberikan makna simbol D. B plus simbol D sama dengan hasil modus. Lakukan hal yang sama untuk mengerjakan median variabel lainnya. Subbab 4.2.3.1 Modus kepuasan kerja. Dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan median dan modus diperoleh skor modus kepuasan kerja sebesar 41,1. Subbab 4.2.3.2 Modus motivasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan median dan modus diperoleh skor modus motivasi sebesar 40,5. 4.2.3.3 Modus kompensasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan median dan modus diperoleh skor modus kepuasan kerja sebesar 47,91 atau dibulatkan menjadi 48. Subbab 4.2.4 Standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Sebelum mengerjakan standar deviasi masing-masing variabel, terlebih dahulu kita membuat tabel penolong perhitungannya seperti ini. Pada tabel penolong kita isi masing-masing keterangan. 1. Row tabel data responden atau nomor responden. 2. Row XI atau akumulasi tanggapan per responden masing-masing variabel. Yaitu isi row tersebut dengan sama dengan lalu klik row pada jumlah tanggapan per responden variabel yang akan diisi. 3. X bar yaitu nilai rata atau min dengan menjumlahkan nilai seluruh tanggapan responden, total responden. 4. Row XI dikurangi X bar, atau nilai akumulasi tanggapan per responden dikurangi nilai rata. Untuk rumus X bar gunakan sintaks atau absolut atau klik F4 agar saat di drag ke bawah nilainya X bar tidak berubah.
5. Rho XI dikurangi X bar kuadrat, yaitu dengan nilai XI dikurangi X bar dikuadratkan. 6. Lalu rho sigma XI dikurangi X bar kuadrat, dengan penjumlahan seluruh nilai XI dikurangi X bar kuadrat. 7. Untuk hasil standar deviasinya yaitu akar kuadrat dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan total responden, dikurangi 1 atau 57. Atau akar kuadrat varian. Lakukan hal yang sama untuk mengerjakan variabel lainnya. Subbab 4.2.4.1 Standar deviasi kepuasan kerja, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan standar deviasi, diperoleh hasil standar deviasi kepuasan kerja sebesar 3,49. Subbab 4.2.4.2 Standar deviasi motivasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan standar deviasi, diperoleh hasil standar deviasi motivasi sebesar 3,395. Subbab 4.2.4.3 Standar deviasi kompensasi, dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas yang mengacu pada lampiran tabel penolong perhitungan standar deviasi, diperoleh hasil standar deviasi motivasi sebesar 3,741. Sekian saja tutorial cara mudah mengerjakan skripsi bab 4 part 1. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Nantikan video part 2-nya ya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komentar, dan bagikan, agar saya semangat terus membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya.